wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Alfian Anissa Channel gitu ya, yang masih membahas tentang seputaran akuarium air laut. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang akuarium air laut lagi ya teman-teman. Nah, di sini alat untuk main rip itu dibilang lumayan agak mahal teman-teman gitu ya. Terus agak banyak juga peralatan yang dibutuhkan gitu ya, walaupun sebenarnya banyak sih yang menggunakan sistem natural gitu ya. Jadi minim peralatan yang dibutuhkan teman-teman gitu ya. Dan di sini saya menganut untuk sistem natural gitu ya, tidak banyak peralatan yang dibutuhkan gitu ya. Karena kalau tahu caranya sebenarnya sih tidak susah banget gitu ya untuk nge-rip itu teman-teman gitu ya, untuk main akuarium air laut gitu ya. Karena sebenarnya lebih hampir sama sih teman-teman, namanya makhluk hidup gitu ya. Pasti untuk lebih ekstra gitu ya untuk perawatannya gitu ya, karena apapun itu binatangnya gitu ya, hewannya gitu, kalau kita telaten memeliharanya, insya Allah sehat-sehat semua teman-teman gitu ya, untuk hewan peliharaannya seperti itu. Nah, begitu juga dengan ikan gitu ya. Emang sih untuk akuarium laut itu rentan teman-teman gitu ya. Akuarium itu rentan dari perubahan suhu, perubahan kadar garam gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kadar garam teman-teman gitu ya, atau boleh dibilang salinity gitu ya, untuk pengecekan salinitas si kadar garam gitu ya, apa airnya itu terlalu asin atau airnya itu terlalu tawar, seperti itu teman-teman. Nah, itu bisa dicek dengan alat teman-teman seperti itu. Banyak sih di pasaran untuk jenis-jenis si alatnya untuk mengecek salinitas seperti itu. Oke, kita langsung aja, apa itu alatnya, kita langsung aja teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk alatnya gitu ya. Alat kebutuhan sebenarnya apa ya, boleh dibilang ini sangat dibutuhkan sih teman-teman untuk di akuarium air laut gitu ya. Karena di akuarium air laut itu sebenarnya bagaimana kita tuh pinter-pinter menjaga air gitu ya. Air bagus, si biota insya Allah sehat teman-teman, seperti itu. Nah, karena untuk akuarium air laut itu agak lumayan ribet teman-teman gitu ya, agak lumayan ribet untuk cara pemeliharaannya gitu ya. Tapi kalau kita tahu tekniknya, tahu caranya gitu ya, kita bisa kok teman-teman gitu, nggak bikin ribet kita gitu ya, kalau kita tahu cara penanganannya gitu ya. Sebenarnya kuncinya itu menjaga air sih teman-teman. Untuk akuarium itu kuncinya untuk menjaga air gitu ya, seperti itu. Nah, untuk ini juga salinitas juga ini sangat penting juga teman-teman di akuarium air laut gitu ya. Ini saya menggunakan untuk salinitas, mengecek salinitas itu dengan portable refraktometer gitu ya. Di pasaran itu banyak sih teman-teman, di pasaran itu banyak ada hidrometer gitu ya, hidrometer yang alatnya seperti ini teman-teman. Nah, itu hidrometer gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan refraktometer gitu ya. Saya pernah sih ya membeli hidrometer gitu ya. Hidrometer ya, saya nggak usah sebut ininya gitu ya. Dan itu kurang akurat sih teman-teman. Kurang akurat untuk pengecekan kadar garamnya gitu ya. Saya terkadang biasanya itu lebih tinggi untuk di hidrometer gitu ya. Biasanya kan untuk koral itu di angka 1024 sampai 1026. Nah,
saya tuh pakai hidro itu di 1025 gitu ya, tapi ternyata pas dicek di refraktor itu salinity saya itu sampai 1030 gitu ya. Pantesan si ikan itu lemas gitu ya, si ikannya lemas gitu ya. Terus intinya sih si ikan itu tidak berenangnya tidak normal gitu teman-teman, karena mungkin terlalu tinggi untuk si kadar garamnya gitu ya, apalagi koral teman-teman. Nah itu yang sangat sensitif itu koral teman-teman. Kalau koral itu kalau terlalu tinggi kadar garam gitu dia akan menguncup, dia itu tidak akan mekar. Dan kalau terlalu rendah kadar garam sama, dia tidak akan mekar, dia itu lebih menguncup seperti itu teman-teman. Makanya kita itu harus menjaga parameter airnya gitu ya, kadar garamnya, salinity-nya itu dengan alat yang bagus sih teman-teman gitu ya, yang akurat gitu, yang bukan bagus aja sih, yang lebih akurat gitu ya untuk pengecekannya gitu. Nah untuk kebetulan akhirnya saya memilih untuk refraktor ini gitu ya. Refraktor juga banyak sih teman-teman, dari ada yang lebih harganya lebih mahal gitu ya, ada yang sedang gitu ya, ada yang bukan lebih murah sih, ada yang terjangkau lah gitu ya. Nah kebetulan saya di sini menggunakan refraktor yang ini teman-teman. Jadi kita buka aja untuk refraktornya. Nah di sini saya menggunakan refraktor dari makanya ETC teman-teman gitu ya, di sini ETC. Nah ini lumayan ngebantu sih ya teman-teman, lumayan ngebantu alat ini gitu ya. Lumayan ngebantu dan menurut saya sih recommended sih teman-teman gitu ya, untuk dan harganya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Masih di bawah 200 sih teman-teman gitu ya, masih di bawah 200.000. Di online banyak gitu ya, di toko-toko RIP juga ada sih teman-teman gitu ya. Nah ini kebetulan saya beli second teman-teman gitu ya, kebetulan di sosial media gitu ya, ada yang jual gitu, katanya jual BU, dan saya dapat ini di 80.000 teman-teman gitu ya, di 80.000. Biasanya sih harga secondnya juga masih di atas 100 itu teman gitu ya. Ini kebetulan orangnya lagi butuh uang gitu ya, dan kondisinya lumayan masih bagus sih teman-teman, cuman ini ada patah sedikit gitu nah ini ada patah tapi tidak merubah fungsinya sih teman-teman gitu ya, tidak merubah fungsinya seperti ini. Nah ini mirip teropong sih teman-teman ya, kalau dilihat-lihat mirip teropong seperti itu teman-teman. Ini di sini tuh di refraktor itu kita dapat 3 gitu ya, 3 alat. Ini buat pengecekan salinitasnya ya, dan ini untuk pipetnya seperti ini. Untuk pipet untuk mengambil air ya teman-teman, ini pipet fungsinya untuk mengambil air. Nah ini untuk obeng min, ini untuk mengkalibrasi teman-teman gitu ya. Kadang-kadang si refraktor ini kurang akurat gitu ya, makanya dibutuhkan untuk kalibrasi teman-teman gitu ya. Kalibrasi itu kembalikan lagi ke 0, posisi 0 gitu ya, dibalikin lagi ke posisi 0. Biasanya di sini saya menggunakan airnya itu dengan air amidis teman-teman gitu ya, karena air tawar itu kan sebenarnya salinitasnya itu di angka 0 teman-teman. Kita menggunakannya obeng min ini untuk mengkalibrasi si alatnya teman-teman. Nah itu biasanya untuk mengkalibrasinya di sebelah sini teman-teman, di sebelah sini gitu ya, untuk mengkalibrasinya. Nah seperti itu. Menurut saya rekomendasi teman-teman gitu ya, untuk teman-teman untuk memelihara akuarium itu diwajibkan gitu ya teman-teman, diwajibkan itu punya alat pengukur salinitas gitu ya. Baik lagi teman-teman sih mau pakai hidrometer ya silakan gitu kan, mau pakai refraktor gitu ya. Kebetulan saya ini menggunakan refraktor gitu ya, karena pengalaman pakai hidro itu kurang akurat sih teman-teman gitu. Jadi saya beralih ke refraktor metal gitu teman-teman. Nah gitu. Nah untuk cara pengecekannya mungkin di next video saya jelaskan lagi teman.
untuk penjelasan cara penggunaannya seperti apa gitu ya. Nah itu dia teman-teman, refraktometernya gitu ya, alatnya seperti itu. Menurut saya kalau teman-teman punya akuarium air laut gitu ya, harus membeli gitu ya, harus diwajibkan harus membeli refraktometer atau hidrometer gitu ya untuk pengecekan salinitasnya gitu ya, karena itu sangat penting juga teman-teman gitu ya, untuk itu sangat penting juga apalagi dengan koral teman-teman. Koral itu dia sangat sensitif dengan parameter air. Ya, kalau terlalu asin dia akan menguncup gitu ya, kalau kadar garamnya itu terlalu rendah juga dia akan menguncup gitu ya. Jadi emang itu harus dijaga banget untuk salinitas airnya teman-teman, seperti itu. Jadi silakanlah teman-teman membelinya, mau refraktometer, mau hidrometer gitu ya, karena itu balik lagi pilihannya ada di teman-teman. Dan untuk pengecekannya mungkin nanti saya dibuatkan lagi videonya gitu ya, untuk cara penggunaannya, gimana cara penggunaannya, dan untuk mengecek seberapa bagus salinitas untuk mix gitu ya, antara ikan dan koral, antara ikan aja gitu ya, atau fish only itu. Nah seperti itu, dan itu berbeda sih teman-teman salinitasnya gitu ya. Kalaupun mau disamakan sebenarnya sah-sah aja teman-teman gitu ya, cuman untuk ikan biasanya kalau kadar garam itu terlalu tinggi dia itu akan gampang terserang white spot teman-teman gitu. Makanya biasanya untuk pengguna akuarium fish only gitu ya, cuman melihara ikan aja, biasanya si salinitas itu akan direndahkan teman-teman, akan diturunkan dari normalnya gitu ya. Normalnya maksudnya dari normalnya itu si koral gitu ya, kan biasanya koral itu membutuhkan agak tinggi teman-teman, agak tinggi si kadar garam. Nah untuk si ikannya justru biasanya untuk pemain EPO itu akan diturunkan gitu ya, untuk si salinitasnya gitu. Nah mungkin itu teman-teman penjelasan dari saya tentang alat untuk mengukur salinitas air gitu ya. Nama alatnya refraktometer seperti itu. Terima kasih teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.